tanamkan untuk anak-anak saya adalah ihsan. Jadi iman, bahwa yakin kita ada yang maha menciptakan, maha melihat. Terus oleh orang tua juga ditanamkan itu tadi, iman, ihsan, dan selain ilmu amalnya yang penting. Jadi sekarang sudah remaja nih, sudah punya banyak kegiatan, ya tidak sesering pada waktu dulu kecil, karena yang akhir pekan ini sudah ada kegiatan dengan temennya. Kenapa? Resep seperti apa supaya remaja-remaja saat sekarang ini lebih getol, nggak lagi cuma sekedar main game, jalan-jalan, nongkrong di warung kopi, ngerokok di saat mereka masih remaja. Supaya remaja kita ini adalah betul-betul remaja yang berliterasi. Ini kan sebuah PR ya, PR besar buat kita, bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, bukan hanya lingkungan. Jadi kita perlu bersinergi seperti itu. Perlu bersinergi antara orang tua, sekolah, lingkungan untuk membuat remaja seperti itu. Jadi seperti itu kan seperti Bucut. Bucut ini kan penggiat literasi. Jadi sering mengadakan kegiatan anak-anak itu ya. Setiap ada liburan itu ada kegiatan menulis seperti itu. Ini mungkin saya juga saran ke Bucut. Jadi untuk masuk ke sekolah. Jadi kan kalau selama ini saya tahunya mungkin dari internet gitu ya, dari Facebooknya, hanya orang tua yang aktif yang bisa tahu ini ada kegiatan seperti ini. Jadi kalau mungkin Bucut suatu saat nanti kita mesti ke sekolah-sekolah, kita juga harus sekolah untuk diminta untuk juga ikut berperan. Seperti Isa dulu pemaksaan seperti itu, pemaksaan itu besok ada kegiatan seperti ini, mungkin beberapa orang diambil sekelas gitu ya, dan sekiranya mungkin kita tawarkan dulu ya seperti itu untuk mengikuti kegiatan seperti itu, dengan liburan untuk mengisinya dengan kegiatan literasi. Bagaimanapun membaca fisik dengan online itu akan beda. Jadi kalau membaca ini juga ikut bergerak, kalau online cepet ininya, instan. Jadi anak-anak akan tetap, bagi saya membaca buku itu tetap harus. Gimana resepnya supaya remaja kita terlibat lebih banyak lagi ke dunia literasi? Jadi bismillah ya, mudah-mudahan ini sudah dan terus istiqomah untuk dilakukan. Jadi kepada anak-anak ditanamkan bahwa dengan membaca kita akan banyak tahu. Kalau tidak tahu semua ya akan banyak tahu. Dengan membaca kita akan banyak ilmu. Dengan ilmu kita bisa lebih banyak beramal sebagai bekal untuk di alam yang kekal itu. Terus satu, terus yang kedua, mungkin anak-anak juga dipahamkan bahwa sebisa mungkin minimal, dan ini mohon doanya ya Kak Deni ya, saya bisa 2-3 buku seperti Bunda Cut nih. Jadi kalau sudah ini yang perdana tentang bagaimana dulu lembaga saya awalnya dari teras, bubuk, hanya di dek 3 santri, sehingga akhirnya berkembang daripada bolak-balik cerita, tulis. Jadi memang arahnya anak-anak termasuk yang santri kami di MI Modern Sakti itu mereka berani menulis impian, berani menulis, punya visi misi. Jadi hidup itu jangan hanya bangun tidur makan kenyang, tapi meskipun sejak kecil mereka sudah punya visi misi ke depan, aku mau jadi apa, punya produksi apa gitu. Jadi tidak hanya membaca tapi juga menulis. Kita beri kegiatan yang arahnya ke situ. Oke. Bun, bisa disimpulkan pagi hari ini bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang pernah remaja dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mungkin dari apa yang disampaikan Bu Yuli dan Bu Sati ada persamaannya, meskipun mungkin ada perbedaan metodenya. Tetapi paling tidak, mungkin ini bisa menjadi sebuah stimulus baru bagi penggerak ataupun pegiat literasi. Menggerakkan remaja zaman sekarang tidak sekedar nongkrong di warung kopi atau nongkrong nggak jelas, kebut-kebutan balapan. Ya udah, sekarang cari yang benar aja, jalan yang benar itu seperti apa, solusinya seperti apa, kan gitu, daripada main tunjuk ya. Kemudian yang kedua, jelas-jelas dunia kita masa lalu dengan remaja yang sekarang itu dunianya berbeda.
Karena itu Rasulullah kan memesankan, didiklah anak kamu untuk zamannya, bukan seperti kita, gitu kan. Sehingga di sini memberikan pesan bahwa yang namanya orang tua itu harus belajar gitu kan, agar dia tidak menjadi orang yang kelompok yang tertinggal sementara anaknya maju. Sebetulnya kalau boleh jujur dengan pesan Rasulullah itu mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi kita orang tua gaptek gitu loh, ya. Karena memang bagaimana kita mau mengajarkan anak kita dengan dunia mereka yang sedemikian canggih kalau kita sendiri gaptek. Tapi kan tidak sesederhana itu kan. Nah, misalnya contohnya kelompok miskin ya. Karena saya dulu suka dari satu warnet ke warnet ya. Mereka aksesnya di warnet. Gitu loh, berkelompok anak-anak kecil itu. Yang mereka buka apa? Nah, tetapi mereka tidak punya HP, tidak punya ini, orang tuanya pun tidak mengerti gitu kan tentang hal-hal itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Artinya ketika semuanya sudah berbeda seperti ini, orang tua harus belajar apa yang bisa kita supportkan kepada orang tua agar orang tua bisa belajar. Makanya parenting itu penting. Parenting melalui sekolah, parenting melalui lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ya. Ini harus kita tanamkan secara konkret dan praktis gitu. Tidak hanya secara teori gitu ya. Teori seberapa efektif kegiatan literasi itu bisa mengurangi perilaku buruk remaja. Itu PR buat kita, termasuk buat kami. Ya. Seberapa efektif? Nah, ini kami melakukan satu campaigns ke sekolah-sekolah melalui gerakan literasi sekolah dengan harapan sekolah-sekolah ini menjadi contoh bahwa tentu akan kita evaluasi efektifnya sampai sejauh mana kegiatan literasi itu untuk menanamkan karakter positif, artinya mereduksi perilaku negatif pada remaja kita. Memang perlu kita lakukan dan kemudian kita evaluasi, kita perbaiki metodenya, pendekatannya. Tapi kita punya keyakinan ketika Allah memerintahkan untuk iqra dan menulis, pasti ada sisi baik yang akan menyelamatkan peradaban manusia. Ya, artinya keyakinan itu yang kemudian harus kita pikirkan bagaimana metode dan pendekatan yang paling benar. Kemudian yang kelima, ada satu lagi yang menarik. Tadi disampaikan tentang tayangan televisi ya Mas ya, tayangan televisi, termasuk yang tadi disampaikan sama Beb Yul. Mana sih yang lebih menguntungkan bagi anak? Mengenalkan dampak positif atau mengenalkan dampak negatif? Kita secara psikologis ketika mengetahui hal-hal negatif, kadang-kadang bukan membuat kita sendiri ya, kita tidak bicara remaja, tapi siapapun yang menerima bukan menjadi sadar, tetapi menjadi parno gitu, menjadi takut gitu kan. Makanya di Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika, itu yang paling penting adalah bagaimana sih memperkenalkan internet yang sehat, bagaimana menggunakan internet secara cerdas, kreatif dan produktif. Secara otomatis kalau kita tahu hal-hal yang positif gitu kan, kita akan merasa aneh melihat hal-hal yang negatif dan kemudian akan mengkomunikasikan. Artinya kenapa? Ruang positif ini atau katakanlah celupan yang positif ini kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak yang akan menyaring dengan sendirinya, gitu. Nah, tentu hal ini juga perlu, artinya terakhir bagaimana keterampilan para orang tua untuk melakukan komunikasi dengan remaja, ini juga menjadi salah satu bagian dari literasi remaja.